para peserta virtual meeting kita pada hari ini, kami infokan bahwa sesaat lagi 1 menit ke depan, kita akan memulai virtual meeting kita. Oleh sebab itu, kami harapkan kepada Bapak Ibu peserta meeting virtual untuk bisa berada di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Aslam Patonangi. Selamat siang Bapak, selamat bergabung bersama kami di virtual meeting secara online bersama Himpunan Keluarga Masen Rempulu. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Nrekang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Selamat siang Bapak, selamat bergabung bersama kami di virtual meeting secara online. Kemudian yang kami hormati penjabat Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf MSI. Selamat siang Bapak, selamat bergabung bersama kami di virtual meeting pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Masen Rempulu, Bapak Haji Iqbal Latanro SE MSI. Selamat siang Bapak, selamat bergabung bersama kami di virtual meeting pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Masen Rempulu, yaitu Bapak Insinyur Haji Andi Muhammad Ansar Mangopo MSI. Selamat siang Bapak, selamat bergabung bersama kami juga pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati dan banggakan, seluruh Bapak Ibu, Saudara-saudari kami yang sudah terhubung bersama kami pada saat ini di virtual meeting secara online dalam acara Halal Bihalal Himpunan Keluarga Masen Rempulu dengan tema meneguhkan silaturahmi, tobana, dan kolaborasi di era new normal. Selamat bergabung bersama kami. Sebelumnya kita memulai acara ini, sebelum kita memulai, marilah kita sejenak mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh kori kita, yaitu kori Haji Bahir Waru. Dengan hormat disilahkan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sadaqallahul lazim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu, para peserta virtual meeting online yang kami hormati, adapun acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Siap di sana lagu musik. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Hikmah.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin Bapak Ibu virtual meeting online yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Mahasen Rempulu, yaitu Bapak Insinyur Haji Andi Muhammad Ansar Mangopo MSI. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang pada kesempatan yang baik ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Aslam Patonangi. Terima kasih Bapak Asisten yang telah berkenan hadir bersama kami. Yang saya hormati Ketua DPP Hikmah Pusat, tentu beserta seluruh penasehat, pembina, dan pengurus. Yang saya hormati Bupati Nrekang, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando, MPD. Terima kasih Bapak Bupati yang telah berkenan hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Yusran Yusuf, MSI IPU. Terima kasih Pak Wali. Yang saya hormati Bapak Ibu penasehat, pembina, beserta seluruh pengurus DPW Hikmah Sulsel. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua DPC Hikmah se-Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia, tentu juga bersama dengan penasehat, pembina, dan pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Nrekang yang ikut juga hadir bersama kita sekarang. Saya lihat ada beberapa lokasi dari Nrekang. Terima kasih atas kehadirannya semua, walaupun lewat virtual meeting ini. Yang saya hormati Bapak Ibu warga Hikmah di seluruh penjuru belahan bumi. Saya lihat tadi ada beberapa, misalnya ada rekan kita dari Belanda, Pak Latif, Gauh. Ada dari Pak Jerman tadi, Pak Adam. Ada juga dari Amerika, Pak Tundruk. Ya. Terima kasih semua warga Hikmah yang berada di seluruh wilayah penjuru bumi. Bapak Ibu seluruh warga Hikmah dimanapun berada, yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, izinkan saya secara pribadi sekaligus mewakili DPW Hikmah Sulsel untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Acara halal bihalal yang kita selenggarakan saat ini adalah merupakan agenda rutin, khususnya di lingkup DPW Hikmah Sulsel dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun karena kondisi yang kita alami seluruh, bahkan di seluruh dunia mengalami adanya COVID-19, maka acara-acara seperti ini kita selenggarakan tidak langsung seperti biasanya, namun kita selenggarakan dengan virtual meeting. Semoga walaupun dengan cara-cara yang seperti ini, hubungan kita
sesama tetap terjalin dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah saya sebut satu persatu tadi, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara kali ini ada beberapa hal mungkin yang tidak sempurna, mohon dimaafkan karena hal seperti ini adalah hal yang baru bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, di acara halal bihalal kita pada waktu ini, sekarang ini adalah mengambil tema meneguhkan silaturahmi Tobana dan kolaborasi di era normal. Semoga kita berharap ke depan agar kita semua dapat bisa beraktivitas kembali dengan baik seperti semula, walaupun dengan beberapa protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin untuk kesempatan ini demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ansar yang telah berkenan memberikan sambutan. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, marilah kita sejenak menyapa bahwa pada hari ini kita ada salah satu peserta virtual meeting itu berada di Belanda, yaitu Bapak Adam Pama. Selamat siang Bapak Adam, bagaimana kabar di Belanda? Apa semua baik-baik saja? Bapak Adam Pama. Halo. Halo. Oh maaf, saya bukan di Belanda, yang di Belanda Pak Latif. Pak Latif ya, Pak Latif bisa connect dengan kami Pak? Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, kita ingin menyapa bagaimana kondisi para warga kita yang ada di Belanda selama pandemi COVID-19 ini. Bisa cerita sedikit Bapak? Halo, selamat pagi. Nanti saya nyalain dulu ininya. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang masih pagi di Belanda. Ya. Di Indonesia sekarang jam berapa ya? Hampir jam 2 ya. Mungkin perkenalkan dulu, saya orang Batili, Tendekan. Di Belanda baru berapa ya? Baru 26 tahun, belum lama lah. Saya keluar dari Endrekang itu tahun 1982, tamat SMA. Di sini bekerja sekarang jadi wirausaha, pengusaha di bidang energi. Di Belanda keadaannya baik-baik sekarang ini. Banyak hal yang menarik memang. Pada awalnya semua orang juga tidak siap dengan kondisi COVID. Awal-awal Februari, Belanda bagian selatan tempat saya ini yang paling banyak kena karena ada awal Februari itu ada karnaval. Nah di karnaval itu penyebarannya lalu meluas, makanya paling banyak kena. Karena ada yang datang dari Italia dan dari Cina waktu itu liburan pas karnaval. Jadi tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai baik. Pelajaran yang sangat bagus kami alami di sini bahwa pada saat pandemi orang Belanda yang sangat individualistik, lalu kelihatan sekali sosialnya. Makanan-makanan restoran yang tidak dikonsumsi dibagikan kemana-mana, bunga-bunga yang tidak bisa diekspor lalu disebar, terus relawan-relawan pensiunan dan mahasiswa-mahasiswa jadi relawan pada saat itu yang menyebar ke seluruh penjuru, lalu kemudian Pak Latif. Ya, jadi itu contoh. Tapi keadaan sekarang baik-baik aja.
Terima Alhamdulillah. kasih. Oke, terima kasih Pak Latif. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, acara selanjutnya, yaitu nanti kita akan lanjut lagi berbicara tentang bagaimana kondisi para warga Himpunan Keluarga Mahasiswa Rempulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati secara virtual meeting secara online pada hari ini. Setelah kita mendengar Pak Latif, maka selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita awali juga dulu dengan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Mahasiswa Rempulu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iqbal Latanro SE MSI yang sudah bergabung dengan kita. Dengan hormat kami silahkan Bapak. Ketua-ketua DPW dan seluruh keluarga hadirin yang saya hormati. Izinkan kami dari DPP Hikmah mengaturkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, dan tentunya semoga kita diberi kesehatan. Saya ingin sedikit mengupdate Bapak yang mewakili Gubernur, Pak Adnan, bahwa Hikmah ini adalah organisasi sosial yang mempunyai 3 prinsip, yaitu tolong-menolong, saling membantu, dan nasihat-menasihati selama kita berada di luar daerah Mahasiswa Rempulu. Hikmah mempunyai 14 Dewan Pimpinan Wilayah dan 4 perwakilan di luar negeri dengan anggota yang cukup banyak, 250.000. Hanya memang Hikmah ini walaupun solid, berketetapan tidak ikut di dalam politik praktis, dan ini betul-betul hanya organisasi sosial. Mudah-mudahan Hikmah ke depan lebih baik dan masyarakat menjadi Hikmah yang menjadi anggota Hikmah juga ikut memperoleh manfaat. Dan tentunya atas nama DPP Hikmah kami ingin mengaturkan sekali lagi terima kasih pada Bapak Asisten 1, Bapak Bupati Kepala Daerah, dan tentunya Pak Ansar adik saya yang berinisiatif melakukan virtual meeting ini. Mudah-mudahan keakraban kita, saling memaafkan, dan betul-betul setelah bulan suci Ramadan kita dapat mengamalkan amalan-amalan Ramadan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Iqbal. Hadirin Bapak Ibu para peserta virtual meeting secara online, adapun acara selanjutnya yaitu sambutan penjabat Wali Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf MSI. Dengan hormat kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPP Hikmah Pusat, Pak Iqbal Latanro. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPW Hikmah
Sulawesi Selatan, beserta seluruh pengurus DPP Hikmah Kota se-Indonesia yang hadir pada virtual Piko pada hari ini. Kami juga melihat beberapa teman sejawat hadir, ada Pak Bupati Enrekang beserta Wakil Bupati, Bapak Bupati, Wakil Bupati Lutim, saya lihat juga tadi muncul di layar Pitkom. Teman-teman Pak Rahman Pina dari DPRD Provinsi beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Hikmah se-Indonesia yang sempat hadir pada virtual hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya lah sehingga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam suasana silaturahmi yang memang saat ini sangat diperlukan, saling menguatkan, saling menyemangati di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa Hikmah ini telah memberi sumbangan yang besar khususnya di Kota Makassar di dalam upaya-upaya pembangunan khususnya anggota Hikmah yang berada di Kota Makassar. Dalam konteks ini tentu kami mengharapkan dukungan partisipasi dari seluruh anggota Hikmah, utamanya ikut bersama-sama di dalam meningkatkan edukasi dan bersama-sama bergerak untuk memutus rantai pandemi COVID di Sulawesi Selatan, tentu khususnya di Kota Makassar. Pada momen silaturahmi ini tentu semangatnya adalah bagaimana kita bisa kembali ke fitrah masing-masing, dan tentu semangat ini juga penting dalam konteks bagaimana meningkatkan sosial safety net atau meningkatkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang berdampak langsung akibat dari pandemi COVID ini. Saya kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat atas halal bihalal pada hari ini, dan tentu kami berharap seluruh warga Hikmah bisa bersama-sama bahu-membahu untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID ini, dan tentu kami mengharapkan saran, masukan, dukungan dari seluruh warga Hikmah khususnya yang ada di Makassar. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyapa dan bersilaturahmi dengan seluruh tokoh masyarakat Masen Repuluh. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Makassar, yaitu Bapak Dr. Yusran, Profesor Yusran. Selanjutnya, adapun acara kita selanjutnya itu sambutan dari Bupati Enrekang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Dengan hormat kami silakan. Sekali lagi, kami ulangi, dengan hormat kami silahkan kepada Bapak Bupati Enrekang, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD, dengan hormat kami silahkan. Suruh unmute dulu kan. Kalau bisa 3 sebelumnya di unmute kini, Pak Bupati. Sampaikan ke Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati bisa di-unmute. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar. Yang saya hormati
Ketua DPP Hikmah dan seluruh jajarannya, para pengurus DPW Hikmah se-Indonesia, para pengurus DPC Hikmah seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, keluarga besar Hikmah dimanapun berada. Mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, oleh karena pada hari ini kita mendapatkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa melakukan ritual meeting pada hari ini yang diselenggarakan oleh DPW Hikmah Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada pengurus DPW Hikmah Sulawesi Selatan, khususnya kepada Pak Ansar yang telah memperkasa daripada kegiatan ini, dan seluruh pengurus-pengurus lain yang telah bekerja keras sehingga hari kita bisa bertemu walaupun hanya dalam bentuk ritual meeting. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngendrekang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan saja kita segera mungkin akan terbebas dari virus corona yang sangat menakutkan ini. Kemudian kami sampaikan mewakili seluruh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ngendrekang, mohon maaf bila di dalam 1 tahun terakhir ada hal-hal yang tidak berkenan dalam komunikasi kita semua, baik antar pengurus-pengurus maupun antar masyarakat Kabupaten Ngendrekang. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ngendrekang. Selamat semuanya. Ya, selamat menjalankan ritual meeting ini. Insya Allah kita lepas dari cengkeraman virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Ngendrekang, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Hadirin Bapak Ibu, para peserta virtual meeting secara online pada hari ini. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Aslam Patonangi. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Minal aidin wal faizin, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Ngendrekang, demikian pula tentunya Bapak Wakil Bupati Ngendrekang juga ikut menjadi partisipan pada halal bihalal virtual ini. Bapak penjabat Wali Kota Makassar, demikian pula tentunya Bapak Iqbal Latandro dan seluruh pimpinan, pengurus beserta anggota DPP Hikmah, Andi Ansar sebagai Ketua DPW serta segenap Ketua tim pengurus DPW Hikmah, juga pengurus DPC yang kami hormati dan kami muliakan, dan seluruh partisipan, para tokoh, para sesepuh, dan keluarga besar Hikmah yang menjadi partisipan pada halal bihalal virtual ini. Alhamdulillah, yang tercatat pada display kita masing-masing 204 partisipan yang mengikuti halal bihalal yang dilaksanakan oleh DPW Hikmah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya untuk itu tidak ada kata yang paling tepat untuk kita sampaikan bersama selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pula salawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas terselenggaranya acara ini di
17 Syawal 1441 Hijriah. Hikmah bisa melaksanakan halal bihalal pada 17 Syawal ini. Para partisipan, para tokoh, para pemuka masyarakat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan penjabat wali kota, serta partisipan lainnya, perkenankan saya sebelum membacakan sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, perkenankan saya untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur karena tidak bisa ikut bersilaturahim dan berkumpul bersama Bapak sekalian, walaupun secara virtual pada halal bihalal ini, karena secara mendadak beliau harus ke Jakarta untuk tugas yang tentunya sama pentingnya dengan halal bihalal yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan untuk itu pula, momentumnya sangat tepat, perkenankan kami atas nama beliau, serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan permohonan maaf, baik dalam konteks pribadi maupun kedinasan. Interaksi selama ini tentu ada khilaf dan salah, kodrati sebagai seorang manusia. Pada momen yang sangat tepat ini, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Agama kita mengajarkan bahwa kefitrahan kita setelah 1 Syawal dan 30 hari di Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa dan amalia Ramadan lainnya. Kefitrahan kita semakin paripurna jika ibadah horizontal kita dalam bentuk silaturahim yang kita laksanakan dalam bentuk halal bihalal ini terlaksana dengan baik untuk menjalin silaturahim dan menjaga hubungan baik yang sudah terjalin selama ini di antara seluruh warga Hikmah, demikian pula tentunya antara warga Hikmah dengan masyarakat serta komponen masyarakat kita yang lainnya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita jaga bersama Hikmah ini, nama baik serta keharuman nama kita yang berasal dari tanah Rigala, tanah Riak Busuni. Mesaki, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Dan pada kesempatan ini pula, perkenankan kami untuk menyampaikan harapan-harapan Bapak Gubernur bahwa kita semua sekarang ini berada dalam proses transisi dan adaptasi menuju satu fase yang kita sebut bersama sebagai fase new normal. Jadi kita belum berada pada fase new normal. Kita masih berada pada proses transisi dan adaptasi menuju fase tersebut. Di mana sekarang ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bersinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota dan tentunya dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Sulawesi Selatan dimanapun berada, sangat maksimal bekerja keras untuk mencapai parameter yang distandarkan untuk bisa masuk ke era atau fase new normal tersebut. Untuk hal tersebut, mohon dukungan Bapak dan Ibu, para warga Hikmah di level DPP, DPW maupun DPC serta seluruh keluarga besar Hikmah, mohon dukungannya sehingga kita bisa memulihkan kembali seluruh aktivitas kita, aktivitas sosial ekonomi termasuk aktivitas keagamaan serta aktivitas lainnya, namun di sisi lain dengan menerapkan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah, tentunya dinaungi oleh protokol yang ditetapkan oleh WHO, kita pun bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Di new normal nanti, insya Allah, kehidupan sosial ekonomi kita dan semua aspek kehidupan kita bisa pulihkan, tapi di aspek yang lain secara paralel kita pun berusaha untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan apa yang kita laksanakan pada hari ini memparipurnakan kefitrahan kita setelah Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Demikian pula semakin mempererat jalinan silaturahim internal warga Hikmah maupun antara warga Hikmah dengan komponen masyarakat lainnya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Aslam Patunangi, Bapak Ibu para peserta virtual meeting secara online pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, sejenak kita mari menyapa Pak Kapolda Maluku yang sudah bergabung dengan kita dari Maluku. Selamat sore Pak Kapolda yang ada di Maluku. Kemudian kita juga para ketua DPW seluruh Indonesia, selamat bergabung semuanya dengan kami semua. Baiklah hadirin Bapak Ibu peserta virtual meeting secara online. Adapun acara selanjutnya, yaitu Amanat Tok Malabina Masenrempulu oleh Bapak Haji Arifuddin Pangka. Dengan hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama. Kemudian yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten 1, kemudian Insinyur Ansar Manopo, Ketua DPW Hikmah Sulawesi Selatan, kemudian Bapak Iqbal Latandro, Ketua Umum DPP Hikmah, beserta seluruh sejajaran ada sekjennya, ada Ketua Hikmah Ikatan Wanita Masenrempulu, kemudian Bapak Haji Muslimin Badok, Bapak Bupati Nrekan, Bapak Profesor Dr. Yusran Yusuf, MSc, Pejabat Wali Kota Makassar. Jadi hadir juga saya lihat Ketua BPW dari Kalimantan, jadi pertama-tama saya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam silaturahmi melalui joint Zoom meeting dalam halal halal. Dengan penghayatan dan pengamalan daripada motto hikmah yaitu tobana, tolong menolong, bantu membantu dan nasihat bernasihat. Alhamdulillah, hikmah telah berkembang pesat sampai ke tingkat ini. Alhamdulillah. Kemudian saya selintas akan menceritakan bagaimana sih hikmah mulai pertama didirikan itu pada tanggal 17 Juli 1937, dinamakan Perkumpulan Kematian Suku Nrekan, yang ketuanya adalah Batok Sobel. Kemudian berkembang lagi, akhirnya diganti menjadi Sinoman Nrekan. Setelah masa kemerdekaan, berkumpullah tokoh-tokoh Masenrempulu seperti Tuan Masud, Fadli Luran, M. Risa, M. Toha, Haji Muhammadon, Haji Lapangka, Rasid Ali, dan lain-lain tokoh. Akhirnya dibuatlah menjadi Himpunan Keluarga Masenrempulu Hijrah yang diketuai oleh Bapak Mahrudin Laini yang kebetulan berkedudukan Makassar. Kemudian ada atas inisiatif dari Pak Andi Sosial, maka diadakanlah Mubes yang pertama 1986 yang diketuai Abdul Latif. Kemudian Abdul Latif mengundurkan diri, kemudian diganti oleh Pak Bedu Ahmad. Kemudian Mubes ketiga Pak Saban Liba. Pak Saban Liba lah
dengan bersama-sama kami membuat lambang hikmah, membuat moto hikmah. Kemudian Mars Hikmah kita buat, dan atas inisiatif Andi Sose telah memberangkatkan warga hikmah seluruh Indonesia umroh. Kemudian pada Mubes keempat, Arifudin Pangka terpilih sebagai Ketua Umum yang dilantik oleh Pak Agung Gumelar. Pada Mubes kelima, yaitu merupakan Mubes Hikmah dan Rakernas Hikmah tingkat internasional, salah satu menetapkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menetapkan Pancai Tanah Bunga Wali sebagai pahlawan nasional dari masa itu. Kemudian pada Mubes ke-6 tahun 2016 di Taman Mini menetapkan Pak Iqbal Latandro sebagai Ketua Umum periode 2016-2012. Pada rekomendasi Tudang Sipulun warga hikmah lalu memberikan penghargaan atas pengabdian 18 tahun sedangkan 4 periode Ketua Umum Hikmah Arifudin Pangka yang dianugerahkan Tomel Bintah Hikmah. Dan terakhir, ucapan terima kasih kepada BPW Hikmah Sulsel atas berhasilnya membuat pekuburan hikmah di Moncoloy, Maros. Sekira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arifudin Pangka. Hadirin Bapak Ibu para peserta virtual meeting secara online pada hari ini. Adapun acara selanjutnya yaitu Hikmah Halal Bihalal dan dilanjutkan nantinya dengan doa yang akan disampaikan dan dipandu oleh Al-Ustadz kita yaitu Dr. Haji Usman Jasad SAG MPD. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Nrekang, yang saya hormati Bapak Pejabat Wali Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP Hikmah, yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPW Hikmah Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap keluarga besar Hikmah dimanapun saja berada. Salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah nikmat berupa lidah. Lidah yang dikaruniakan Allah kepada manusia ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lidahnya, seorang pedagang dapat menawarkan barang dagangannya sehingga usahanya menjadi maju. Dengan lidahnya, seorang pemimpin dapat menyampaikan gagasan dan pikiran-pikirannya sehingga kepemimpinannya menjadi sukses. Dengan lidahnya, seorang ilmuwan
ulama menyebarkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan orang banyak. Lidah memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Akan tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, lidah yang dikaruniakan Allah kepada manusia ini, di samping memiliki manfaat yang sangat besar, lidah pun dapat mendatangkan bahaya dan kehancuran. Tidak sedikit pertumpahan darah terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, bahkan antar negara hanya gara-gara keseleo lidah. Lidah memiliki manfaat yang sangat besar, tetapi lidah pun dapat mendatangkan bahaya dan kehancuran dan memutuskan persaudaraan dan silaturahim di antara kita. Karena itu, dalam rangka membangun persaudaraan dan menyambung tali silaturahim, ada beberapa bahaya lidah yang harus kita musnahkan. Bahaya lidah yang pertama yang dapat memutuskan silaturahim adalah dusta. Dusta artinya menyampaikan suatu pembicaraan yang bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya. Bisa dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, bisa juga dengan menutup-nutupi sesuatu yang benar-benar ada. Misalnya, menuduh orang baik-baik telah melakukan kesalahan, padahal orang itu tidak pernah melakukan kesalahan, itu adalah dusta. Kenapa? Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Bisa juga dengan membela mati-matian bahwa seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, padahal faktanya orang itu memang pernah melakukan kesalahan, itu juga adalah dusta. Karena menutup-nutupi sesuatu yang benar-benar ada. Jadi baik mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, menutup-nutupi sesuatu yang benar-benar ada, kedua-duanya termasuk dalam kategori dusta. Demikian besar bahaya dusta yang dapat memperandakan silaturahim di antara kita. Sehingga Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 105, Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya mereka yang mengada-adakan kebohongan itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Jadi dusta sama dengan bohong, sama dengan hoax. Ini hoax ibu bapak, mengucapkannya saja sudah bikin susah, apalagi prakteknya. Tapi Ustadz juga harus tahu istilah-istilah keren, hoax. Karena ada Ustadz ditanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menggauli dunia maya? Karena Ustadznya tidak mengikuti perkembangan, Ustadznya menjawab, maya itu dosa. Ustadz, itu maya bukan perempuan. Nah bilang Ustadznya, apalagi kalau laki-laki, dosa besar. Ustadz, itu maya bukan perempuan, bukan juga laki-laki, bahkan tidak berwujud. Nah bilang sedang Ustadznya, itu namanya bersekongkol dengan makhluk halus, masuk neraka. Tapi ada tonton Ustadz pintar sekali, ditanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita sekampung? Dengan smart, dengan cerdas Ustadznya menjawab, kalau menikahi wanita, satu orang saja, kalau sekampung kebanyakan. Jadi dusta sama dengan bohong, sama dengan hoax. Di mana-mana yang namanya hoax, di mana-mana yang namanya kebohongan, dusta, bicara tidak sesuai dengan fakta, selalu menimbulkan keresahan. Ada seorang ayah, itu sudah capek dibohongi oleh anaknya. Anaknya setiap hari pulang dari sekolah telat, dan kalau ditanya selalu berbohong. Pendek cerita, ayahnya membeli sebuah robot namanya robot kebohongan. Uniknya ini robot kebohongan, kalau ada orang bicara tidak sesuai dengan fakta, kalau dia tidak bicara jujur, kalau dia bohong, robotnya langsung bereaksi dengan menempelin orang itu. Jadi kalau orang itu ditempelin berarti orang itu berbohong. Dia bawa pulanglah robot kebohongan itu ke rumahnya. Sore hari seperti biasa anaknya telat pulang dari sekolah. Begitu mau masuk rumah dia tanya, dari mana? Kenapa terlambat pulang? Oh Pak, dari ke les. Mendengar anaknya bilang les,
Robotnya langsung bereaksi, dia tempeleng anaknya. Pak, pak. Kata bapaknya, pasti kau bohong. Ini robot nak tahu ki orang kalau bicara dusta. Jujur kau, kamu dari mana? Oh iya Pak, saya dari rumahnya temanku. Ah begitu, jangan kau bicara bohong, nak tempeleng ke robot. Apa kau kerja di rumahnya temanmu? Dia bilang, anu Pak, belajar kelompok ya. Mendengar anaknya bilang belajar kelompok, robotnya bereaksi lagi, dia tempeleng anaknya. Pak, pak. Ah, kata bapaknya, pasti kau bohong. Kau tidak belajar kelompok, jujur. Dia bilang, iya Pak, di rumahnya temanku saya belajar merokok. Mendengar anaknya bilang belajar merokok, bapaknya langsung berdiri marah-marah. Dasar anak nakal, masih kecil seperti ini, sudah belajar merokok. Contoh ini bapakmu. Ini bapakmu waktu masih belajar seperti kamu, tidak pernah merokok seperti ini. Mendengar bapaknya ngomong begitu, robotnya berbalik, dia tempelin bapaknya. Pak, pak. Jadi ibu bapak, supaya rakyat kita di Indonesia ini jujur, maka para pemimpin, para pejabat, para wakil rakyat, para tokoh agama harus mencontohkan bicara jujur. Masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat yang paternalistik. Mereka sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Ingin rakyat Indonesia jujur, maka harus dimulai dicontohkan dari para pemimpin, tokoh agama, dan wakil-wakil rakyat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, saat ini kita umat Islam telah dan sedang mengikuti 2 madrasah. Madrasah yang pertama adalah bulan Ramadan, itu disebut dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Madrasah yang juga masih sedang kita ikuti sekarang adalah madrasah pandemi COVID-19. Ada 2 sekolah kehidupan yang kita ikuti. Sekolah kehidupan yang pertama adalah bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Dan sekarang adalah pandemi COVID-19. Kemudian masa transisi untuk menghadapi new normal. Ini juga adalah madrasah, sekolah kehidupan. Begitu banyak memberikan pembelajaran kepada kita semua. Salah satu pembelajaran penting selama kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, puasa telah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang bicara sesuai dengan fakta, menjadi orang-orang yang bertakwa dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah melakukan puasa Ramadan adalah orang yang bertakwa. Ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah maha melihat setiap yang kamu kerjakan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ada orang setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Setiap mangganya berbuah selalu ada yang curi. Saking jengkelnya, dia ambil kertas selembar, lalu dia tempel di pohon mangganya. Lalu di kertas itu dia buat tulisan besar-besar terbaca. Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini. Dengan harapan, tidak ada lagi yang berani mencuri mangganya. Keesokan harinya dia datang, ternyata mangganya tetap juga dicuri. Dan tulisannya sudah ada tambahannya lagi di bawah. Tuhan tahu siapa yang mencuri mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa. Ini kurang lebih sama ceritanya dengan orang kebelet mau buang hajat besar. Dia belum nyampe di rumahnya, yang dia dapat cuma kamar toilet umum di pinggir jalan. Karena sudah tidak bisa dia tahan, dia singgah di toilet itu. Ternyata di toilet itu tidak ada gantungan celananya. Maka terpaksa celananya dia gantung di luar toilet. Karena khawatir celananya ada yang curi, di celananya dia buat tulisan besar-besar. Jangan coba-coba curi celana ini. Celana ini milik petinju nasional. Dia masuk ke toilet buang hajat. Selesai buang hajat, dia keluar, apa yang terjadi? Celananya sudah hilang dibawa kabur oleh maling. Tulisannya sudah berganti lagi. Jangan coba-coba mengejar. Celana ini dicuri oleh pelari nasional. Ngapain kejar itu biar petinju juga kalau pelari nulawan. Lewat puasa Ramadan yang telah kita lakukan sebulan penuh telah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Orang yang telah melakukan puasa Ramadan, ada KPK atau tidak ada KPK, ada inspektorat atau tidak ada inspektorat, ada pimpinan atau tidak ada pimpinan. Ia selalu merasa setiap gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah. Ada orang melanggar rambu lalu lintas di jalan, lampu merah menyala, dia lewat saja.
wajarlah dia dipanggil sama petugas. Petugasnya bertanya, Bapak tidak melihat lampu merah menyala? Dia jawab, lampu merahnya saya lihat Pak, tapi saya tidak lihat kalau ada Bapak polisi. Taat kepada aturan hanya karena takut kepada polisi. Orang yang telah melakukan puasa Ramadan pantang untuk melakukan dusta dan kebohongan karena ia merasa diawasi oleh Allah. Bahaya lidah yang kedua yang dapat memutuskan silaturahim dan memperperandakan persaudaraan. Bahaya lidah yang kedua adalah ghibah. Ghibah artinya menceritakan aib dan kejelekan seseorang yang kalau orang itu mendengarnya akan merasa tersinggung karena merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Mungkin ada yang berkata begini, Pak Ujas, saya kan menceritakan aib dan kejelekan orang itu karena orang itu memang punya aib dan kejelekan. Makanya namanya ghibah. Sebab kalau menceritakan aib dan kejelekan seseorang, padahal orang itu tidak punya aib dan kejelekan, bukan ghibah, fitnah namanya. Jadi perbedaan antara fitnah dengan ghibah adalah kalau fitnah menceritakan aib dan kejelekan seseorang, padahal orang itu tidak punya aib dan kejelekan. Kalau ghibah menceritakan aib dan kejelekan seseorang, orang itu memang punya aib dan kejelekan, tetapi sengaja dipublikasikan, sengaja dibeberkan, supaya orang itu merasa malu di hadapan orang banyak. Dan tahukah Ibu Bapak, dalam perspektif Islam, baik fitnah maupun ghibah, kedua-duanya merupakan perbuatan dosa yang besar. Kalau fitnah itu kan sudah ada pepatahnya. Bapak Ibu pasti ingat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya ulangi, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tahukah Ibu Bapak bahwa yang namanya ghibah itu bahkan lebih kejam daripada fitnah. Kalau fitnah hanya sekedar membunuh. Kalau ghibah bukan hanya sekedar membunuh, tetapi setelah ia bunuh, bangkai orang itu dia makan lagi. Allah yang jelaskan di dalam Al-Quran, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian di antara kamu menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Tentu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita menceritakan aib, kejelekan, dan kekurangan orang lain, itu sama dengan kita membunuh saudara, kemudian bangkainya kita makan. Ayo, jijik apa tidak? Jawabannya tentu pasti menjijikkan. Tetapi betapa banyak orang tidak merasa jijik menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Orang bijak berkata, nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Jadi terserah kita. Mau mencari kelebihan orang itu, pasti akan kita temukan kelebihannya. Mau cari kekurangan orang itu, pasti juga akan kita temukan kekurangannya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, yang terakhir, bahaya lidah yang dapat memutuskan silaturahim dan merusak persaudaraan. Kalau yang pertama adalah dusta, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah artinya menyampaikan pembicaraan seseorang kepada orang lain oleh pihak ketiga supaya di antara kedua orang tersebut terjadi percekcokan, pertikaian, dan perkelahian. Jadi namimah sama dengan adu domba, hasutan, provokasi. Masyarakat yang tenang dibikin resah. Dua kelompok yang hubungannya harmonis dikasih adu domba dengan berbagai isu. Begitu besar bahaya adu domba dalam memutuskan silaturahim sampai-sampai Nabi mengajarkan la yadkhulul jannah qattatun. Tidak masuk surga kata Nabi orang yang gemar melakukan adu domba. Tidak masuk surga artinya masuk neraka. Tapi Ibu Bapak, saudara-saudara, ada 40 siswa di ruangan kelas. Ditanya oleh gurunya. Gurunya bertanya, anak-anakku sekalian, angkat tangan siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan dari 40 orang itu masuk neraka. Gurunya bertanya lagi, anak-anakku sekalian angkat tangan, siapa yang mau masuk surga? Dari 40 orang, 39 orang angkat tangan, 1 orang tetap tidak angkat tangan. Gurunya penasaran kepada yang tidak angkat tangan. Gurunya bertanya, nah, dari tadi saya perhatikan ke masuk neraka tidak mau, masuk surga tidak mau. Mau masuk apa kita nak?
Nah bilang itu muridnya, saya Pak Guru. Nah bilang mamaku di rumah, saya harus masuk polisi. La yadkhulul jannah qattatun. Tidak masuk surga kata Nabi orang yang gemar melakukan adu domba. Makanya tabi ibu bapak, kalau ada berita yang datang kalau belum jelas ujung pangkalnya jangan cepat percaya. Kalau ada isu yang beredar, kalau baru merupakan desas-desus, jangan cepat mengambil kesimpulan dan memusuhi kelompok lain. Maafkan saya ibu bapak, sekarang ini banyak sekali wartawan tanpa surat kabar. Sekarang ini banyak orang jadi reporter tanpa stasiun televisi. Asal ada postingan-postingan di media sosial, nah posting misalnya, share misalnya di grup-grup lain, tanpa dia pelajari baik-baik apakah postingan itu benar atau tidak. Kalau ada berita yang datang, cek dulu baik-baik, periksa dulu baik-baik. Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, jangan cepat percaya. Apa yang harus kita lakukan? Tabayyun, periksa baik-baik, cek and recheck. Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, masa transisi, ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kita bersatu, sengaja mengedarkan berbagai postingan isu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Hati-hati. Jangan langsung, kalau ada orang pidato, dengarkan pidatonya dari awal sampai akhir, baru memberikan kesimpulan. Kalau ada orang menulis, jangan dipotong-potong kalimatnya orang, dipenggal-penggal kalimatnya orang, sehingga pengertiannya tidak utuh, lalu diviralkan. Salah tanggapanlah orang lain, padahal kalimatnya dipenggal. Pada saat proklamasi 17 Agustus, panggung gembira, ada orang menyanyikan lagu di sebuah panggung gembira. Saya yakin Bapak Ibu hafal lagunya. Lagu yang dia nyanyikan begini. 16 Agustus tahun 45. Oh, berteriak penonton, "Woi, salah lagumu, salah lagumu." Dia bilang, dengar ke dulu laguku kelanjutannya sampai selesai baru kau tuduh saya salah. Dia bilangnya menyanyi makin fine. Oh, dia teruskan lagunya, ternyata lanjutannya adalah 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Nah, sama gitu. Jadi kalau ada orang pidato, dengarkan baik-baik, baru memberikan kesimpulan. Supaya interpretasinya, kesimpulannya tidak keliru. Saya ingin cerita Ibu Bapak, mohon maaf mengakhiri ceramah saya. Di sebuah kampung ada seorang petani sapi perah. Pagi-pagi, suaminya masuk ke kandang sapi. Dia perah susu sapinya. Begitu cukup satu ember, ditendang oleh sapinya pakai kaki kanan. Maka dia ikat kaki kanan sapinya di tiang sebelah kanan. Dia perah susu sapinya, begitu cukup satu ember, ditendang lagi oleh sapinya pakai kaki kiri. Maka dia ikat kaki kiri sapinya di tiang sebelah kiri. Dalam hati suaminya berkata, tidak bisa ini menendang sapiku karena kedua kakinya sudah saya ikat. Dia perah susu sapinya, begitu cukup satu ember, ekornya lagi yang dia pakai memukul itu ember. Tumpah lagi ke siang susunya satu ember. Karena suaminya itu sudah tidak punya tali untuk mengikat, terpaksa tali pengikat celananya yang dia lepas. Pada saat tali pengikat celananya dia lepas, celananya langsung molor ke bawah. Pada saat celananya molor ke bawah, tiba-tiba istrinya datang tidak bertanya, langsung memberikan kesimpulan terhadap suaminya. Oh, ini mimpin kita bikin tiap hari di kandang sapi. Dia tidak tahu kalau sudah 3 ember susu sapi yang tumpah. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan. Mengakhiri ceramah saya ingin bercerita, mohon maaf Pak Ketum. Mari kita waspada sekarang ini terhadap orang yang sedang menjalankan politik kelelawar. Politik kelelawar itu ceritanya begini, Bapak Ibu. Suatu hari diadakan perlombaan antara binatang darat dengan binatang udara. Panitia perlombaan mengumumkan sebelum lomba dimulai supaya binatang yang turut lomba supaya berkumpul sesuai dengan habitatnya masing-masing. Binatang darat ke darat, binatang udara ke udara. Setelah mereka berkumpul jadi 2 kelompok, tinggal hanya ada seekor binatang yang tidak ke darat dan tidak ke udara, yaitu kelelawar. Sudah, perlombaan etape pertama dimulai. Ternyata etape pertama itu dimenangkan oleh kelompok binatang udara. Melihat kemenangan itu, maka kelelawar terbang bergabung dengan binatang udara. Ditanya, kelelawar, tadi diam saja, tidak bergabung di mana-mana.
Sekarang setelah kami menang, mau bergabung dengan kelompok udara. Kelelawar menjawab begini, apakah saudara-saudara tidak melihat sayap saya? Tidak melihat sayap saya yang mirip seperti burung. Mirip seperti burung. Burung kan binatang udara. Itu artinya saya termasuk kelompok binatang udara sama juga dengan saudara-saudara. Perlombaan etapa kedua diteruskan. Ternyata etapa kedua sebaliknya dimenangkan oleh kelompok binatang darat. Melihat kemenangan itu, kelelawar yang tadinya di udara kembali mendarat bergabung dengan binatang darat. Ditanya, kelelawar, tadi di udara, sekarang mau ke darat. Jawab kelelawar, saudara-saudara, apakah saudara tidak melihat kepala saya? Tidak melihat kepala saya yang mirip seperti tikus, mirip seperti tikus. Tikus kan binatang darat. Itu artinya saya termasuk kelompok binatang darat sama juga dengan saudara-saudara. Nah, di Indonesia sekarang ini Ibu Bapak, banyak orang sedang menjalankan politik kelelawar. Loncat sini, loncat sana. Semuanya mengatasnamakan rakyat. Semuanya mengatasnamakan supremasi hukum. Semuanya mengatasnamakan umat. Banyak orang teriak-teriak berantas korupsi cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya jauh lebih besar daripada yang mereka dia teriaki. Mari kita waspada sekarang ini terhadap orang yang sedang menjalankan politik kelelawar agar ukhuwah dan persaudaraan kita tetap terjalan. Mengakhiri ceramah saya pada siang hari ini, alhamdulillah ini adalah momentum. Mari kita saling memaafkan. Terima kasih Pak Ketum DPW Hikmah. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Terima kasih. Dan ini adalah momentum kita memanfaatkan untuk saling memaafkan sambil berdoa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita kembali suci dan menang melawan hawa nafsu. Jadi minal a'idina wal faizin itu artinya semoga kita kembali suci dan menang melawan hawa nafsu. Ini perlu saya luruskan karena di luar sana itu banyak orang salah mengartikan dikiranya minal a'idin wal faizin artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan itu artinya. Malah ada yang lebih parah artinya. Dia bilang mohon nafkah lahir dan batin. Itu lebih salah lagi artinya. Minal a'idin wal faizin artinya semoga kita kembali suci dan menang melawan hawa nafsu. Terima kasih segenap keluarga besar Hikmah saya diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Usman Jasad. Adapun acara selanjutnya mungkin Pak Ustadz izin bisa dilanjutkan dengan doa bersama dipimpin oleh Pak Ustadz sendiri untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bu Moderator, Bapak Ibu mari kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa qarraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami segenap keluarga besar Hikmah sedang melangsungkan acara halal bihalal secara virtual. Kami memohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah persaudaraan di antara kami. Rekatkanlah tali silaturahim di antara kami. Tanamkanlah rasa kasih sayang dan cinta di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah rasa dendam, dengki dalam hati kami. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami rasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segenap keluarga besar Hikmah sebagai kerukunan yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Berikanlah kekuatan untuk menghadapi virus corona ini. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa keluar dari musibah virus corona ini. Berikan kami jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun,
Kami memohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kalau virus corona ini adalah akibat dari kelalaian kami selama ini menjalankan perintah-perintah-Mu, mempraktekkan hidup bersih dan tertib, maka kami memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jika virus corona ini adalah akibat selama ini kami telah banyak melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kami. Lewat kesempatan ini kami mengetuk pintu ampunan-Mu, ya Allah. Kalau Engkau tidak membukakan pintu taubat kepada kami, di bumi mana lagi kami akan berpijak? Kalau Engkau tidak bersedia memaafkan dosa dan kesalahan kami, kepada siapa lagi kami akan memohon ampun dan meminta pertolongan? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada segenap keluarga besar Hikmah untuk menghadapi virus corona. Berikanlah kekuatan kepada segenap bangsa Indonesia untuk menghadapi virus corona ini. Berikanlah kekuatan kepada kami segenap umat Islam di seluruh dunia untuk menghadapi virus corona ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yaitu Ustadz Usman Jasad, di mana kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita sebagai manusia di muka bumi ini harus menjaga yang namanya bahaya lidah, di mana dengan bahaya lidah itu bisa memutuskan persaudaraan dan tali silaturahmi yang selama ini sudah kita jalin. Hadirin Bapak Ibu, para peserta virtual meeting online yang dimanapun berada, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu para peserta virtual meeting. Saya Fitri Juwana selaku pemandu acara hari ini izin mundur diri. Selanjutnya akan dipandu oleh host kita yaitu Bapak Jamaluddin Jahid Haneng yang akan memandu kegiatan atau acara selanjutnya. Akhir kata, saya selaku MC mengundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama dalam rangkaian acara kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya ke audiens, para peserta, apakah suara saya terdengar? Kepada audiens, apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara formal kita pada siang sampai sore hari ini. Kami di studio utama masih ada Pak Ketua Umum dengan Pak Haji Mustafa Cawido, Bapak Sudirman, Pak Tamrin, dan Pak Akbar untuk tetap melanjutkan acara kita selanjutnya, yakni acara non-formal. Acara non-formal kita ada dua bagian, yakni yang disebut dengan lokalisme para tokoh hikmah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lokalisme itu adalah pernyataan atau pembicaraan singkat yang penuh makna oleh para tokoh hikmah yang hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu, sebentar
kami akan minta kesediaan beberapa tokoh-tokoh hikmah untuk menyampaikan lokalismenya. Setelah itu, acara non formal yang kedua adalah sikamalitan. Biasa Pak Balpas ingatkan saya ada istilah si tangaran nasi cadokuan. Si patangaran nasi cadokuan. Oleh karena itu, tentu saya akan menyapa terlebih dahulu para audiens yang sempat hadir. Pertama adalah Bapak Kapolda Maluku yang bergabung sejak awal acara kita. Yang kedua, Bapak Wakil Bupati Luhut Timur. Yang ketiga, Wakil Wali Kota Palopo. Yang keempat, Wakil Bupati Nrekang. Selanjutnya ada perwakilan dari Wali Kota Kendari. Ini laporan tadi dari DPW Hikmah Sulawesi Tenggara. Yang berikut Ketua DPW Hikmah Sulawesi Tenggara, Ketua DPW Hikmah Kalimantan Timur, Ketua DPW Hikmah Kalimantan Timur, Ketua DPW Hikmah Kalimantan Selatan, dan DPW Hikmah Jabodetabek yang sempat saya lihat, dan DPW Hikmah Bali, serta beberapa ketua-ketua DPW yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Para penasehat, para pembina DPW Hikmah Sulawesi Selatan, terlihat hadir Bapak Ridwan Abdullah, Bapak Ridwan Joni Silama. Yang berikut saya melihat juga ada dari luar negeri, ada dari Belanda, ada dari Hungaria, ada dari Jerman, dan ada dari, barusan saya lihat dari Malaysia, yakni Pak Arham, salah satu dosen di Universitas di Malaysia. Karena Bapak Ketua DPW Hikmah tidak bisa menemani kita sampai selesai, karena kebetulan pada kesempatan ini beliau ada kegiatan yang sama. Oleh karena itu kami beri kesempatan ke Pak Ketua DPW Hikmah untuk menyampaikan berbagai hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pada kesempatan ini saya tidak bisa menemani semua di sini. Izin saya ada tugas kedinasan, ya, jadi semua harus berjalan. Tugas saya untuk kita semua, saya kira cukup sampai di sini secara pribadi, namun secara kedinasan saya mohon izin, kami ada rapat terbatas dengan Bapak Wali Kota yang sangat mendesak, ya, mengurus rakyat, khususnya rakyat Kota Makassar. Izin KB, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Kami masih ada pengurus DPW Hikmah bersama dengan kita semua untuk melanjutkan acara. Kami telah menghubungi beberapa tokoh-tokoh hikmah untuk menyampaikan lokalismenya. Mudah-mudahan Bapak Kapolda Maluku mampu mendengar kami. Kami persilahkan Pak Kapolda Maluku sekiranya masih bersama dengan kami. Pak, halo Pak Kapolda.
Ya, keluar. Baik, Bapak Wakil Bupati Luhut Timur, kami persilakan Pak. Bapak Wakil Bupati Luhut Timur. Mohon Bapak Wakil Bupati Luhut Timur. Ya, sebelum lanjut ke para tokoh, mungkin saya menyapa dulu seluruh warga kita yang saat ini melangsungkan nonton bareng. Memang jumlah peserta yang hadir dalam ruangan ini adalah kurang lebih 200, tetapi banyak sekali tempat-tempat nonton bareng yang diselenggarakan. Di Makassar ada DPC Hikmah Kota Makassar. Saya mau lihat dulu. DPC Hikmah Kota Makassar. Kota Makassar. DPC Hikmah Kota Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami DPC kepada DPC Hikmah. DPC Hikmah. Ya. Silakan Ketua DPC Hikmah Kota Makassar. Pak Rusdin, ya, silakan. Silakan. Ketua DPC Hikmah Kota Makassar. Masih Amit itu, buka itu. Halo. Itu unmute dia. Selamat. Kota Makassar, Pak Tajuk, silakan Pak Tajuk. Halo. Diaktifkan, diaktifkan mic-nya dulu Pak DPC. Silakan diaktifkan dulu Pak. Diaktifkan dulu anunya DPC Kota Makassar. Ya, mic-nya ya itu sudah aktif. Halo. Ya, silakan. Rusdin belum aktif, Pak Rusdin belum aktif. Ya. Sudah bisa? Sudah Pak, akan melaporkan perkembangan di DPC Hikmah Kota Makassar saat Sudah ada ya? Sudah masuk. Pak Jamal sudah masuk audionya? Satu dan tiga sudah masuk audionya? Ya, sudah. Sudah? Sudah. Sudah masuk, sudah. Sudah masuk ya? Sudah. Sudah, oke, baik. Saya sampaikan kepada panitia dan untuk kita semuanya yang lagi live saat ini, untuk di Kota Madia, itu telah kita data jumlahnya puluhan titik, di atas 50-an titik yang standby saat ini, bahkan banyak yang standby di kafe. Ya, lagi ngopi, nyantai, menikmati semua apa yang disajikan tadi oleh panitia. Saya mau sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini itu ada hikmahnya buat kita, hikmah. Apa itu? Ini adalah awal kita ketemu lewat aplikasi Zoom Cloud Meeting. Dan saya yakin ini semua adalah awal pengalaman kita. Saya anggap ini cukup bagus. Kita bisa komunikasi dengan Pak Kapolda, Maluku, ada Wakil Bupati di Lutim, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, kita tidak sempat ketemu langsung, tetapi ini ada nuansa, ada suasana yang bagus. Ya. Saya minta kepada kita semua dimanapun supaya kita mengamalkan moto kita, yaitu Tobana, tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat menasehati dimanapun kita. Apalagi kelihatan sudah banyak yang menjadi pejabat-pejabat publik. Bisa membina hikmah yang ada di sana. Sekali lagi, moto Tobana,
tolong-menolong jangan kita lupakan, dan itulah menjadi modal hikmah dimanapun. Mungkin itu saya sampaikan, mungkin masih banyak yang ingin menyapa yang lain. Pak Jamal, silakan dilanjut, saya tetap standby. Pak Makassar, selanjutnya kebetulan ada Kakanda Sekjen DPP Hikmah. Silakan Pak Sekjen. Tanya anu dulu di situ. Kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen. Halo. Silakan Pak Sekjen. Kedengaran? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suasana masih suasana Idul Fitri, maka izinkanlah saya secara pribadi dan mewakili tadi sudah tersampaikan melalui Ketua DPP menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua warga hikmah, keluarga besar hikmah baik di dalam negeri maupun di luar negeri masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi yang sangat bagus ceramahnya. Tentu kami dari DPP menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Sekretaris, dan seluruh jajaran DPW Hikmah Sulsel atas inisiatif inovasi yang dilakukan selama ini, baik dalam hal berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19 berupa pembuatan masker dan pendistribusian ke warga-warga kita di hampir seluruh Indonesia, dan melibatkan juga seluruh elemen Masen Rempulu. Tentu ini adalah bukan hal mudah dan teman-teman DPW Sulsel juga melakukan dengan baik. Kemudian kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus DPW Hikmah yang lain seperti Bali, kemudian Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Timur, Kalimantan Selatan, kemudian DPC-DPC yang sudah melakukan kegiatan yang aktif dalam peran dan kontribusi terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19 ke seluruh Indonesia dan khususnya kepada warga kita. Tentu hal-hal yang kita sudah lakukan itu sangat bermanfaat dan mudah-mudahan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentu kami menyampaikan salam hangat dan silaturahim kepada seluruh petinggi-petinggi kita yang sudah eksis, khususnya warga-warga Masen Rempulu seperti ya Kapolda Maluku adalah asli orang Masen Rempulu. Tentu di sana juga banyak memberikan kontribusi, dan hari ini saat ini Hikmah Maluku sudah terbentuk dan kami tinggal menunggu pengesahan pengurusnya. Kemudian Hikmah Jawa Barat juga sudah terbentuk, kita tinggal mengeskakan pengurusnya. Papua Barat juga dalam proses, kemudian Kalimantan Utara juga on proses, dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Tentu kita sangat berharap bahwa melalui organisasi Hikmah ini kita bisa saling mempererat hubungan silaturahim dengan tetap berpegang teguh dengan moto yang ada Tobana, sehingga semua hal-hal yang membutuhkan empati, partisipasi dan kontribusi dari warga terhadap warga kita yang memang terkena musibah, bencana dan lain sebagainya, maka kami dari DPP Hikmah menghimbau supaya kita betul-betul mengimplementasikan secara nyata moto Tobana untuk kita saling berbagi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, momentum yang sangat tepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan bermanfaat kepada orang lain, khususnya kepada warga kita. Saya kira itu. Terima kasih dan salam hormat kami untuk semua perwakilan DPW Hikmah yang hadir, kemudian kepada Gubernur, kemudian Bupati Nrekang, Pak Wakil beserta jajaran,
Bupati Nrekang, kemudian Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Luwu Timur, Wali Kota Luwu, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Ada juga Kakanda Rusdin Tabi, ada Kanda Rahman Pinang, ada Rahman Bando, ada banyak sekali yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari seluruh penjuru tanah air. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kak Mansur, terima kasih Kak Mansur, Andi Rukman, Dewan Pembina, Dewan Penasehat DPP Hikmah, banyak juga yang hadir di beberapa tempat, ada Ibu Nurani Barung dan lain sebagainya. Terima kasih, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya saya ke luar negeri dulu. Ke perwakilan Jerman, Bapak Adam Pama. Pak Adam, masih ada? Pak Adam, dari Jerman? Ya. Silakan Pak menyampaikan kondisi kekinian di Jerman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas undangannya. Senang sekali bisa silaturahmi. Mungkin ini yang pertama kali saya ikut silaturahmi Hikmah, baik offline maupun online. Pernah di Makassar ya ikut. Ini senang sekali bisa bertemu dan wajah-wajahnya bisa kenal langsung, wajah dari Nrekang yang berada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali melalui virtual meeting ini bisa bersilaturahmi dan lain sebagainya. Saya sendiri sekarang ini saya sedang berada juga di Indonesia. Saya dari Jerman bulan Februari akhir, kemudian sekarang terjebak di Indonesia menjadi tahanan rumah, jadi tidak bisa kemana-mana sekarang. Tapi kalau secara umum perkembangan di Jerman tentang COVID, ya Jerman cukup terkendali karena memang ya sistem didukung dengan sistem kesehatannya cukup bagus dan lain sebagainya, sehingga kelihatannya cukup terkendali. Namun juga tentu saja kemarin itu sangat terganggu dengan ekonominya dan lain sebagainya, tapi sekarang ini kelihatannya sudah mulai buka semua dan ya saya kira kedepannya ini cukup bagus, kelihatannya seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Kalau sebenarnya mau sampaikan bahwa kebetulan dalam acara ini saya diundang Prof. Hana, disampaikan oleh Prof. Hana dari Ketua DPW Hikmah Kendari, yang kebetulan pernah ke Jerman dan saya kenalnya waktu beliau di Jerman. Terima kasih Prof. Hana atas undangannya sehingga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekampung di tempat ini. Ya, mungkin yang saya juga bisa sampaikan, misalnya ada keluarga atau yang ingin ke Jerman bisa menghubungi kami. Mungkin ada yang kami bisa bantu, misalnya mau studi Jerman atau mau magang kerja di Jerman, khususnya bagi perawat. Sekarang ini Jerman terbuka untuk kerja perawat, khususnya bagi perawat, dan juga untuk yang tamat SMA, SMK atau D3 S1 yang mau magang, yang istilahnya Ausbildung di Jerman, itu bisa sekarang ini terbuka, dan saya kira sangat menarik sekali karena kalau bisa ikut Ausbildung itu dibiayai oleh Jerman, jadi itu seperti beasiswa. Jadi mereka selama mengikuti program Ausbildung, dia akan mendapat gaji yang cukup untuk hidup, bahkan mereka bisa nabung dan bisa pulang setiap tahun ke Indonesia. Dan ini mereka mendapatkan skill yang sangat bagus, dan biasanya kalau lulusan Ausbildung bisa, kalau dia lulus bisa kerja di Jerman atau pulang ke Indonesia atau kerja di negara lain, dan itu sertifikatnya diakui, atau mau lanjut kuliah di Jerman. Yang kedua misalnya kuliah di Jerman itu gratis, sehingga itu menarik, baik untuk S1, S2, S3 gitu ya, gratis. Kemudian program yang lain yang menarik ini seperti saya sampaikan tadi adalah perawat. Jadi perawat Jerman itu kekurangan perawat hingga sekitar 100.000 sampai tahun 2025. Jadi sangat kekurangan. Jadi Jerman sekarang mendatangkan perawat dari banyak dari Eropa Timur, termasuk dari Asia, dari Filipina, dari Cina, dari Vietnam, dan Indonesia masih kelihatan lambat. Tapi harapan kami sebenarnya mudah-mudahan bisa nantinya banyak saudara-saudara kita yang bisa berkarir Jerman melalui beberapa, salah satunya misalnya perawat.
Yang lainnya adalah dan untuk yang satu lagi untuk yang Ausbildung, kebetulan Pak Bupati Nrekang sudah punya program sekarang untuk mempersiapkan anak-anak dari Nrekang untuk ikut Ausbildung. Cuma ini karena terkendala COVID, jadi ini masih dalam ada stop dalam pelatihan, tetapi mudah-mudahan setelah COVID ini bisa dilanjutkan dan mereka bisa ke Jerman. Yang lainnya juga program yang lainnya adalah untuk mengambil spesialis bagi dokter di Jerman. Kalau di Indonesia biasanya kan biayanya cukup mahal ya kalau ngambil spesialis di Jerman. Kalau ngambil spesialis bukan kita bayar, bahkan dokternya yang dibayar, mereka mendapat gaji. Jadi itu yang menarik di Jerman saya kira. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi kalau ada yang berminat atau suatu waktu membutuhkan misalnya mau ke Jerman studi atau mau kerja atau Ausbildung atau magang, bisa menghubungi kami. Mungkin nanti kebetulan saya punya kontaknya Pak Jamal, Sekretaris DPW Sulsel. Nanti bisa kontak ke kami kalau ada yang membutuhkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersiapkan diri, mengontak beliau karena ini informasinya sangat luar biasa dan ini yang paling kita tunggu-tunggu. Terima kasih Pak Adam informasinya dan insya Allah Pak Adam akan kami repoti ketika ada warga yang ingin informasi lebih lanjut, lebih jelas. Tentu saya sebagai Sekjen DPW Hikmah Sulsel akan mengontak Pak Adam. Terima kasih Pak Adam. Selanjutnya saya mempersilahkan dulu tamu kita, Pak Kapolda Maluku. Masih ada? Masih ada Pak Kapolda? Oke, Pak Wakil Bupati Luhut Timur. Wakil Bupati Luhut Timur sudah ada ya? Terus Bupati Luhut Utara tidak ada. Wali Kota Kendari. Wali Kota Kendari. Terus Bapak Dandim. Pak Dandim 1417 Kendari. Mungkin masih rapat mereka itu Pak, mungkin masih rapat. Masih rapat ya. Ya silakan Pak Prof Hana. Saya langsung ke DPW-nya Sulawesi Tenggara. Silakan Prof Hana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, tapi tidak bisa mendahului calon Wali Kota Bekasi. Oke, terima kasih saudara-saudara dan Kakanda Adinda yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa DPW Hikmah ini memiliki 17 cabang. Dan alhamdulillah ke-17 cabang hari ini semua ikut dalam kegiatan ini. Karena itu saya posting ke mereka supaya hidup dan rata-rata hadir malam hari ini bersama dengan kita semua. 17 kabupaten dan 1 wilayah ikut dalam kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa mungkin Hikmah ini adalah salah satu organisasi yang menurut pandangan dari KKSS adalah organisasi yang sehat dan tetap melaksanakan aturan-aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang tidak seperti pada organisasi-organisasi lain. Dan kami ada di sini sekitar 37.000 KK dan alhamdulillah rata-rata teman-teman kita menduduki posisi eselon 2. Alhamdulillah rata-rata posisi eselon 2. Walaupun eselon 2 tapi ya kami baru kemarin baru bisa berusaha maksimal untuk meloloskan salah satu orang kita yaitu Bapak Wali Kota dan alhamdulillah beliau berhasil. Ya, kami di sini yang saya katakan tadi ya
lumayan keakraban, dan salah satu program yang kami golkan adalah selalu melakukan silaturahmi daerah. Di setiap 2 tahun kita lakukan silaturahmi daerah yang dihadiri oleh seluruh warga hikmah di Sulawesi Tenggara. Kemarin hampir sekitar 2.000 yang hadir di salah satu acara, dan mungkin terima kasih Pak Said dan teman-teman Kak Rukman dan Ibu Ulfa yang menghadiri acara kami sekaligus melakukan musyawarah daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya langsung ke Bali. Pak Haji Masrur, Bali. Coba Bali. Haji Masrur. Sebelum Bali saya ke Pak Balpas dulu. Pak Balpas. Kalimantan Timur. Halo Pak Balpas. Kalimantan Timur. Kayaknya belum mungkin melaksanakan ibadah salat. Kalau begitu saya ke Belanda dulu. Pak Latif. Halo. Pak. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Latif. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam selamat pagi, masih dulu di Belanda. Tadi saya udah diminta itu. Tadi masih acara resmi. Saya kaget juga. Lah, kok saya langsung ditanyain sama MC tadi itu. Makanya saya gelagap, Pak. Terima kasih. Senang bisa ketemu sama sekampung yang sudah lama saya tinggal, walaupun saya tetap jadi warga Indonesia dan warga kampung halaman tercinta. Saya kontak terus kok dengan teman-teman. Pak Andi Ansar tuh teman sekelas saya, satu lifting di SMA sebelum saya tinggalkan kampung, mengungsi ke Jakarta, lalu di Belanda ini sudah ya baru 26 tahun lah. Kerja, sekolah, terus kemudian sekarang bisnis. Nah, tadi Adam saya kenal baik juga, itu masih ada hubungan saudara juga. Dia di Jerman. Nah, kita itu bagus, artinya gimana? Kami yang di luar negeri ini sebenarnya kurang dimanfaatkan oleh hikmah. Kami itu punya jaringan, kami punya potensi. Saya sering bantu, jujur, saya dekat semua dengan dubes Jerman, dubes Belanda, dubes Prancis, dubes Belgia. Sering kedatangan tamu dari Pemda, dari kabupaten, kami bantuin. Saya nyetirin, saya jemput, saya antar kemana-mana. Tapi saya nggak pernah terima orang yang direkang. Saya nggak pernah terima perusahaan dari Enrekang atau Pemda dari Enrekang yang datang ke Eropa untuk untuk bisnis, untuk dinas segala macam. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini secara virtual, kita saling kenal untuk kita berjejaring. Itu paling penting sebenarnya. Kenapa kita tidak memanfaatkan jaring-jaring kita di luar? Saya tahu di sini banyak orang Toraja. Saya banyak bergaul. Mereka punya kumpulan banyak di sini. Orang Toraja ada kumpulannya. Orang Manado ada kumpulannya. Orang Maluku apalagi. Nah, dari Makassar, Bugis belum ada. Tapi saya kemana-mana aja. Saya kadang-kadang diundang orang Manado, diundang orang Toraja, disuruh kadang jadi narasumber, kadang jadi untuk sharing. Nah, tadi Adam itu bagus sekali. Emang sudah banyak yang kita bisa, dan banyak yang masih bisa kita lakukan untuk untuk kampung kita. Cuman memang kita harus tahu juga maunya kampung kita itu apa, bisanya apa, lalu apa yang diharapkan dari kita. Saya memang tinggal di Belanda, tapi saya mainannya di Eropa. Saya keliling terus. Saya pengusaha. Saya punya perusahaan juga di Indonesia dan saya punya perusahaan di Eropa. Saya sering teman-teman dari Indonesia saya ajak keliling juga untuk berjejaring untuk cari partner di Eropa. Nah, banyak potensi Enrekang, terutama kopinya diklaim sama orang Toraja aja di sini. Kopi Enrekang ya karena orang Toraja aktif, ya mereka ini kopi Kalosi tapi ya sudah jadi kopi Toraja aja.
ada kafenya, ada macam-macam. Terus Dangke, nah Dangke kita kan oke, di sini jago Dangke, tapi nggak usahlah kita promosikan dari Dangkenya ke sini, tapi teknologi dari sini, expertise dari sini untuk mengembangkan Dangke jadi industri yang mendunia, yang menasional aja, itu sebenarnya bisa. Kenapa Dangke lokal aja? Kenapa cuma di kampung aja dijual? Padahal tuh khas banget gitulah. Jadi nanti kita saya dengan Pak Ansar teman baik, kenal baik dan sering kontak-kontak. Nanti kita hikmah ini kita gimana ya? Kita kembangkan lebih jauh, bukan hanya omong-omong terus kongko-kongko konkret yang benar-benar bermanfaat untuk kampung halaman. Jadi bukan wacana-wacana, bukan ngopi-ngopi, bukan hahaha, hura-hura aja. Benar-benar to the point, oke. Apa hal yang konkret yang bisa kita lakukan untuk kampung halaman kita. Manfaatkan kami yang di luar, berjejaring kita, dan kita bisa makin maju untuk Maspul, untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakanda Latif Gau dari Belanda. Saya kira hampir sama. Ini ada satu topik tuh. Pak Jahid, bisa saya bicara Pak Latif dulu? Silakan. Pak Latif, masih kenal saya Latif? Masih sih kayaknya nih. Cuman maaf ini udah lupa-lupa ini. Saya temannya Kaca di Nrekan di Batiri dulu. Kita sorry. Kita selalu sama-sama pergi main tenis. Iya. Saya udah lama di Belanda kok dong Pak. Udah 26 tahun. Saya tahu waktu sama-sama Yusuf itu dia cerita waktu berangkat ke sana. Waktu saya di Belanda kemarin itu saya cari tapi tidak ada nomor kecuali Pak Adam ya. Saya sempat kontak Pak Adam. Pak Adam tahu tuh nomor saya, Pak Adam itu suka. Pak Adam itu setelah kami dari Belanda baru saya ketemu Adam. Saya tidak tahu kalau ada orang Nrekang, ternyata orang Kalupini. Wah, luar biasa orang Nrekang ini. Saya suka banyak tamu. Saya sekadang jemput tamu tuh Pak. Ada orang kedutaan tidak sempat atau macam-macam. Saya sempat, saya jemput. Saya antar kemana-mana. Tapi bukan orang Nrekang. Ada dari Bone pernah, ada dari dari banyak sekali sih. Oke Pak, silakan. Banyak Pak Latif, ini informasi sangat berarti bagi kami secara pribadi, juga kepada kelembagaan Hikmah, yang tadi sarannya sangat konkret bahwa Hikmah ini ke depan harus lebih real dan lebih konkret. Kegiatannya yang lebih bermanfaat. Insyaallah kami akan diskusikan itu, dan kepada warga yang membutuhkan informasi terkait yang disampaikan Pak Latif tadi, silakan hubungi kami akan sambungkan ke beliau. Selanjutnya tadi ada dari Hungaria, Ibu Husna. Halo Ibu Husna, Hungaria. Dari Hungaria, tadi ada laporannya masuk ke saya, ada dari Hungaria, Ibu Husna. Ke DPW Hikmah Bali, Pak Haji Masrur. Pak Haji Masrur. Ya, kami ke Sulawesi Utara dulu. Hikmah Sulut. Silahkan Hikmah Sulut. Halo, Hikmah. Ya, silakan. Halo. Kakanda Musdalifah Dahrut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Musdalifah Dahrut. Makasih Kakanda saya, Pak Said. Sudah mempersilakan. Salam dari jauh dari Sulawesi Utara. Alhamdulillah karena bisa lagi siang Pak, walaupun hanya lewat online dengan halal bihalal. Sulawesi Utara sebenarnya juga sangat rindu untuk dikunjungi DPW, tapi DPP
belum sempat DPP ke Sulawesi Utara ini. Salam dari ketua DPW Prof. Arijani. Beliau belum sempat bergabung karena mungkin juga kesibukan di kampus. Di Sulawesi Utara, Pak Wakil Bupati dengan Pak Bupati sudah pernah melihat di sini banyak sekali warga kita, warga Hikmah di Sulawesi Utara tersebar di semua kabupaten kota, dan alhamdulillah semuanya sudah terbentuk, tapi memang karena jarak antara satu kota kabupaten dengan kota kabupaten lainnya itu agak cukup jauh, jadi memang perlu waktu untuk bersilaturahim. Tapi alhamdulillah sejak terbentuknya DPW, walaupun sudah lama memang DPW Sulawesi Utara ada, tapi untuk bisa karena selama ini sama seperti Hikmah yang kehilangan induknya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terbentuk DPW, alhamdulillah sudah bisa juga bersilaturahim. Salam buat Pak Ansar juga, buat Makassar, buat Prof. Hana, siap Profesor. Buat ya, sayang Prof. Hana nggak ngajak-ngajak ke Eropa kemarin waktu berangkat. Ya, itu ada Pak Adam, bisa kita kontak itu Pak Adam. Pak Adam punya program boleh. itu. Oh siap. Kalau mau ke Jerman, kalau mau ke ditunggu. Jerman Pak Adam itu yang punya kekuasaan itu. Ini orangnya nih. Dia penguasa di Jerman itu. Dia mengetuai Ikatan Ahli Sarjana Indonesia di Jerman. Oh syukurlah. Berarti kan link-link kita akan terbuka lagi untuk ke sana karena ternyata akademisi Mas Rempulu ini sangat banyak dan bertebaran di mana-mana. Oh iya dong. Saya baru tahu kalau di Sulawesi Utara itu sangat banyak. Iya dong. Kalau Pak Said yang perintah tidak ada halangan. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Salam semua dari Sulawesi Utara, dari DPW Sulawesi Utara. Ya, makasih banyak dari Sumatera. Iya Pak Jamal Jahid ya. Sumatera. DPW Hikmah Kalimantan Selatan. Pak Prof. Ahmad Alim Bahri. Ada. Kalau begitu saya ke Malaysia, ke Pak Arham. Baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sampaikan sabas, tahniah dan sabas pada semua sahabat-sahabat handai tolan yang ada di tanah air, di Enrekang atau di Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain. Saya dosen di University Malaysia Kelantan, salah satu perguruan tinggi negeri. Saya betul-betul tadi highlight apa yang disampaikan oleh Pak Latif. Banyak orang-orang Enrekang yang justru tidak pernah tidak pernah disapa oleh Enrekang sendiri ya, padahal dia punya capacity yang boleh membantu Enrekang saya kira ya. Dan hari ini saya terkejut ternyata banyak adinda saya yang juga orang Maspul, diantaranya tadi ada disebut Pak Dahlan. Ya. Dahlan Balfas dari Kalimantan Timur, dia dekan dari University Mullah Warman. Kemudian juga ada satu adinda saya baru tahu namanya Husna atau Cuna, dia ada di Hungaria. Nah, itu juga junior saya dulu di Fakultas Teknik Hasanuddin. So, saya rasa banyak lagi yang lain di sini. Dan saya tahu banyak dari orang-orang Maspul ini yang bergerak di bidang akademik ya.
So, apa salahnya satu waktu nanti kita buat satu grup untuk bincang-bincang bagaimana caranya memajukan pendidikan di Nrekang. Mungkin saya boleh bagi informasi dari Malaysia tentang sistem pendidikan di Malaysia, mungkin ada positifnya nanti atau boleh jadi kontribusi untuk Nrekang. So, saya di sini pernah 5 tahun menjadi ketua jurusan atau department head dari Geoscience Department, dan sekarang menjadi wakil dari UMK atau Universiti Malaysia Kelantan untuk Indonesia, Timur Leste dan Papua New Guinea. So, saya bersiap untuk atau bersedia untuk dimintai bantuan oleh kampung halaman saya, Nrekang. Kebetulan istri saya juga orang Nrekang, anak dari Dr. Hijana Ambar. Jadi kami bersedia untuk berikan sumbangan apa yang bisa kita berikan. Nrekang punya karakter gigih, orang-orang Nrekang suku Maspul punya karakter yang gigih, yang pantang menyerah. Dia punya daya saing yang cukup bagus ya. Dia Itu punya gara-gara daun kelor Pak Cik. iya daun kelor. Gara-gara daun kelor itu Pak Cik. Terakhir saya ingin sampaikan pada saudara-saudara saya di kampung halaman, kalau ada yang berniat untuk sekolah di tempat saya ini, saya bisa membantu dan bisa memastikan untuk student di sini. Terima kasih. Salam dari saya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arham. Informasinya juga sangat berarti. Saya kira warga kita yang mendengar ini perlu ditularkan ke yang lainnya. Saya ke Bali. Pak Masrur. Haji Masrur. Halo. Hikmah Bali. Atau kita ke Makassar dulu kalau begitu. Saya lihat ke studio Maduri, Pak Rahman Jamaluddin. Ranting Tamalandrea. Ranting Tamalandrea. Silakan Pak Rahman Jamaluddin. Bersama ketua rantingnya. Pak, coba Pak Rahman. Pak Rahman Jamaluddin. Halo Pak Rahman, bersama dengan ketua rantingnya. Silakan melaporkan kondisi terkini di Maduri. Maduri ini. Ini. Jaga Ranting Tamalandrea. Tamalandrea. Daya. Ya silakan. Silakan Maduri. Silakan. Halo. Ya. Ya, studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk warga Hikmah yang ada di sekitar Tamalandrea dan Daya, ini berkumpul di Kedai Maduri, kedai yang mengkhususkan diri untuk melayani keinginan warga di Makassar untuk makanan-makanan khas dari Maspul ya. Jadi kalau ada warga dari seluruh Indonesia yang sempat ke Makassar, tidak ada salahnya untuk singgah di kedai ini untuk menikmati sajian-sajian khas yang ada. Ada dangke, mandoti, gundu-gundu, nasi tembak, jambe burak, dan lain-lain yang kita akan usahakan untuk melayani kerinduan warga Maspul yang ada di Makassar dan seluruh Indonesia kalau ada singgah di Makassar. Tentu saja warga Indara Punda tuh warung. Apa? Pak Jamal Punda. Oh. Warga Hikmah yang punya ini Pak. Seluruh warga Hikmah seluruh Indonesia dan dunia. Bonani alamatnya. Bonani alamatnya. BTP tahu. Ya. Yo BTP. Tamalandrea. Oh Tamalandrea. Dengarkan dulu. Ya. Silakan Pak Rahman. Silakan ketua ranting ada Pak Agung Jihadi di sini. Ada Pak Agung, ketua ranting Tamalandrea. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban. Marhaban.
terima kasih kesempatan diberikan. Ini membantu sekali. Kedai Maduri ini ada di Kota Makassar. Yang saudara-saudara kita ke mereka tidak sempat mampir di Kedai Maduri di BTP. BTP juga ini dekat dari pekuburan lahan Hikmah yang ada di Moncoloe. Jadi perlu dikasih kepada saudara-saudara kita bahwa ada pekuburan Hikmah di Moncoloe dekat dari BTP. Salam. Itu saja perlu kami tambahkan dari Pak Ketua Pengelola Pekuburan. Terima kasih. Ya, Ranting Manggala. Ranting Manggala. Ranting Manggala, silakan. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studio Manggala. Kami dari Ranting Manggala mengucapkan kepada semua peserta virtual selamat untuk mohon maaf lahir dan batin atas pelaksanaan halal bil halal ini. Alhamdulillah pelaksanaan virtual kali ini pesertanya kurang lebih sampai sekarang yang masih aktif adalah 115 orang. Kemudian kami mohon izin karena masih ada kegiatan lain, kami akan sementara mau live untuk sementara waktu. Masih ada teman-teman yang akan masih tinggal, tapi kami ada beberapa orang yang akan mohon izin untuk live sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mantap, Manggala. Saya ke Enrekan. Di rumah makan Nala Cege di Enrekan. Silakan Nala Cege, rumah makan Nala Cege di Enrekan. Tepatnya di Sosok ya. Saya sapa warga di Enrekan. Ya, Maiwa. Ya, silakan Maiwa. Ya, Maiwa. Ya, terima kasih banyak Kakanda. Oh ya, silakan Dinda, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri dari Kecamatan Mewah mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua kakanda-kakanda yang kalau dilihat dari latar belakangnya sangat disadari bahwa Maspul ini tidak kekurangan SDM. Cuman saya melihat kakanda bahwa kehadiran Hikmah itu perlu lebih bersinergi dengan kepemudaan yang ada di Enrekan. Ya, terutama dalam hal ini misalnya HPMN, supaya ada proses kesinambungan kaderisasi. Jadi terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Jadi saya sementara ini Kakanda sebagai tenaga ahli pelayanan sosial dasar di program Dana Desa Kementerian Desa. Jadi tentunya kami sebagai pendamping desa mungkin butuh masukan-masukan terkait peningkatan perbaikan di desa dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Melihat latar belakang daripada Hikmah tentunya tidak diragukan lagi baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi kita sebenarnya tidak ragu lagi untuk tampil di kancah-kancah yang lebih luas Kakanda. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam dari kami khususnya pemuda Kecamatan Mewah kepada semua orang tua kami, kakanda kami yang telah kita tercinta ini.
Ya, terima kasih. Saya karena mumpung dienrekan, saya lanjut ke di bawah kaki Gunung Latimojong. Pak Tahir, Kepala Desa Pepandungan. Pak Tahir. Halo, dienrekan tadi ada laporannya di Desa Pepandungan. Pak Tahir. Halo Pak Tahir. Kalau begitu saya ke Ranting Barabaraya. Barabaraya. Atau ke Ranting Tamamaung. Ya, Pak Musliadi. Pak Musliadi. Halo Pak Musliadi. Pak Musliadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Musliadi. Kita dipersilakan bicara ke apa saja. Selamat. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di acara virtual meeting ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, kalau disebut nanti kelamaan. Yang jelasnya yang terhormat para senior hikmah, kemudian yang hadir pada saat ini, bapak-bapak dan ibu yang hadir, dengan adanya virtual meeting ini luar biasa, karena ini bukan saja dari Sabang sampai Merauke, tapi dari berbagai negara. Ini luar biasa. Bapak tadi biasa kita ketemu. Kemudian senior-senior kita yang di Hikmah ini cukup menjadi inspiratif bagi saya pribadi, karena dengan adanya pertemuan atau virtual meeting ini, dengan adanya COVID-19, wabah pandemik ini, tentu tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi. Jadi mudah-mudahan tahun depan 2020, walaupun pertemuan secara virtual meeting ini, tapi saya rasa tidak mengurangi niat kita, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa seperti itu, dengan hormat kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sainudillah. Manda Imam. Beliau salah satu manajer hotel, jadi teman-teman kalau datang ke Makassar, mau ke Maros atau di Makassar butuh hotel Grand Town, silahkan hubungi beliau. Ini bosnya ini. Makasih Pak. Saya sebelum saya sapa ke seluruh ranting, saya mempersilahkan kepada Dewan Pembina Hikmah Sulawesi Selatan, Bapak Ridwan Abdullah. Silakan Pak Ridwan. Coba Pak Ridwan Abdullah. Halo Pak Ridwan. Pak Ridwan Abdullah. Halo. Ya Pak, silahkan. Ini Ketua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin kepada seluruh peserta pertemuan virtual, baik dari luar negeri, dari pusat, di daerah, wilayah, serta dari NDRK sendiri. Mohon maaf lahir batin. Sebenarnya tugas saya dari Tekum tadi malam itu adalah tentang posisi saya sebagai Ketua Yayasan Akhirat Hikmah. Namun sebelumnya mungkin saya sebagai Ketua DPW Hikmah pada masanya, saya tidak katakan mantan ya, karena kata-katanya manusia tanpa kerjaan. Jadi saya masih sering didatangi adik-adik kita yang mungkin saya istilahkan hikmah milenial. Apakah masih status mahasiswa atau tidak? Dia katakan begini,
pengalaman daripada para pendahulu hikmah sampai yang sekarang ini yang sudah eksis di Indonesia ini, di wilayah, di pusat apa segala, dia katakan itu kira-kira apa resepnya, bagaimana kami ini hikmah milenial ini berhikmah, istilahnya itu berhikmah. Saya juga masih pikir-pikir apa yang mau jawabannya. Tapi saya sampaikan, hanya saya usul begini, sebagai generasi milenial sekarang ini ada 3 hal yang berkaitan dengan kita punya nilai-nilai hikmah. Yang pertama itu adalah istilahnya IPE. Kalau dulu mahasiswa kita kata IPK, tapi sekarang adalah IPE. IPE itu adalah integritas, profesional, dan entrepreneur. Kalau saya mendengar tadi informasi dari Jerman, dari Malaysia, bahkan ada juga dari Enrekan, kelihatannya memang inilah mungkin manfaat daripada virtual ini, bahwa bagaimana kita, saya sampaikan kepada mereka, bagaimana kau mempertinggi namanya integritas dengan nilai-nilai Tobana, kemudian bertarung mempertajam tentang masalah profesional di bidang apa saja, dan kemudian entrepreneur. Profesional dan entrepreneur ini adalah menggambarkan ciri orang-orang kita yang pendahulu daripada hikmah yang dikenal dulu. Saya rasa itu yang pertama. Kemudian kedua, tugas saya sekarang sebagai ketua Yayasan Akhirat Hikmah, ada 3 hal informasi. Mungkin yang pertama adalah kapasitas daripada pekuburan hikmah itu adalah memang sangat luar biasa. Mungkin itu yang terbesar di Makassar, selain daripada yang pemerintah punya, adalah kurang lebih 4 hektar. Itu informasi dari ketuanya, pengelolanya itu Pak Rahman Jamaluddin. Saya rasa itu sampai berapa puluh tahun bisa selesai. Kemudian fasilitas inilah yang mungkin memang masih diharapkan mungkin dari para dermawan untuk membantu yayasan ini, yang sekarang ini sementara kita upayakan, yaitu transportasinya dengan bus, mobil jenazah. Kemudian terakhir aktivitas, ini sangat unik ini sekarang ini, karena rupanya ini kita punya warga hikmah, utamanya pengurus ini, ya, pengurus daripada kuburan itu sering sekali bahkan melakukan aktivitas rutinitas pertemuan bulanan. Nah, itulah saya rasa kebanggaan sendiri yang informasi kepada warga saja bahwa hikmah sekarang ini telah memiliki fasilitas yang menyangkut masalah. Saya rasa mungkin ini untuk sementara tugas saya dari Pak Sekum tentang Yayasan Akhirat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang lagi ditayangkan ini adalah desain rencana pekuburan kita. Saya persilakan dulu ke Pak Ketuanya, Pak Rahman Jamaluddin. Iya, silakan. Penjelasan lebih teknis. Pak Rahman Jamaluddin, silakan Pak. Kebetulan lagi tayang ini pekuburan kita. Pak Rahman Jamaluddin. Silakan Pak Rahman. Atau sambil menunggu Pak Rahman, Pak Ketua Yayasan mungkin sambil memberi informasi. Iya. Ya, inilah rencana desain sekarang yang kita akan lakukan, dan memang sementara on the way, sementara dilakukan, bahwa suatu saat nanti dengan terjadinya desain seperti ini, kelihatan bahwa fasilitas selain daripada memang tempat kuburan, maka ada fasilitas lain yang merupakan penunjang daripada para pengantar, para yang datang mengantar melayat. Nah, ini sangat unik dan sangat bagus, oleh karena prasarana akan kita desain itu adalah, kalau itu ada garis merah di tengah itu, ya, itu sebenarnya rencana kita bikin gazebo, yang juga mungkin merupakan tempat pertemuan rutin, dan mungkin juga 11 tempat menunggu istirahat daripada para pengantarnya. Kemudian
4 blok yang lain ini memang direncanakan untuk para jenazah-jenazah ini, tetapi ada keunikan di sini yang mungkin bisa diinformasikan kepada para warga bahwa ada tawaran kepada warga bahwa selain yang memang sekarang sudah langsung meninggal di atas sana, tetapi bisa juga mungkin ada yang ingin mengkapling memang. Ya, kalau di Jakarta kita ada memang penguburan yang sangat luar biasa mahalnya luxury, tetapi ini kita hanya menawarkan nanti mungkin ada yang ingin mengkapling keluarga dan sebagainya, sehingga mungkin ini salah satu fasilitas tambahan. Yang sekarang ini kita harapkan yang lain juga bahwa selain yang belum terpakai sekarang itu rencana juga masih akan ditanami buah-buahan dari berbagai macam, sehingga itu merupakan juga acara hiburan sendiri seperti rekreasi kepada para jemaah. Mungkin itu tambahnya. Pintu gerbang masih kita desain seluruhnya. Tempat parkir yang bagus itu semua akan kita rancang di dalamnya, sehingga betul-betul nanti kalau desain yang ada sekarang ini betul rampung, maka alhamdulillah ini merupakan kebanggaan tersendiri pada kita punya warga Hikmah di Sulawesi Selatan atau Makassar khususnya. Terima kasih. Iya Pak Ketua Yayasan Akhirat Kauli. Iya, iya. Kita kan pengelola. Ya, pengelola. Akhirnya jadi pembahasan tadi di skala kebuka tadi itu. Halo Pak. Ya, itu ada Pak Rahman ya. Silakan jelaskan Pak Rahman, mungkin ada tekniknya sedikit. Jadi sekedar informasi bahwa sebetulnya sampai sekarang ini kita sudah pada tahap baru mengakses dengan lancar sampai di lokasi dari manapun arahnya di Makassar itu sudah akses. Dan ke depan karena kapasitas lahan pekuburan kita itu kurang lebih 12.000 unit ya kuburan. Setelah dikurangi dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya, tentu saja sampai sekarang ini yang kuburan yang ada di Blok B ini sekitar sini itu baru terisi kurang lebih 100 kuburan. Ada 12.000. Terus itu kita mengharapkan lahan yang kita bangun ini di samping sebagai rumah masa depan untuk warga Hikmah, kita ingin menjadikan ini sebagai suatu kawasan di mana bisa menjadi tempat rekreasi sekaligus tempat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kelihatannya seperti kita keluar kota tapi sangat dekat karena kita bisa jangkau dari dari BTP saja itu hanya 10 menit masuk Pak dengan jalan yang sudah dibeton semua. Nah, untuk terakhir kali ini kita akan merencanakan membangun gazebo yang ada di tengah yang merah ini. Dan kira-kira kita membutuhkan kurang lebih 100 juta untuk bisa menyelesaikan itu. Ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa diwujudkan. Kami sudah akan memulai dengan modal yang ada, tapi nanti tentu kita harapkan bantuan dari seluruh warga Hikmah karena ini adalah suatu lahan yang luar biasa di seluruh Makassar ini. Saya kira Hikmah yang paling menonjol karena memiliki lahan pekuburan yang begitu besar dan ini menurut saya sampai 2-3 ribu pun ini mungkin belum penuh ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan kita dan seperti yang dikatakan Ketua Yayasan tadi, mudah-mudahan di dalam lahan ini kita usahakan supaya sekaligus menjadi tempat rekreasi. Kita akan lengkapi dengan tanaman-tanaman yang mungkin bisa menjadi pelengkap seperti kurma umpamanya, ya itu bisa diprogramkan ke depan di samping tanaman-tanaman khas lainnya yang mungkin ini.
Yang ada sekarang ini adalah kita berusaha menanam khas yang dari Enrekang seperti cemba dan seterusnya untuk supaya siapapun bisa ke sana untuk bisa memanfaatkan. Program kita pengelola hampir setiap bulan minggu pertama, hari Minggu, kita akan berkunjung ke sana. Nah ini ada secara keseluruhan kami telah melakukan semacam desain untuk penataan, itu membutuhkan kurang lebih 1,2 M ya, termasuk pagar, jalan akses, kemudian ada semacam gudang ya, gudang peralatan, ada mungkin kantor pengelola sederhana, dan tentu saja fasilitas yang paling diutamakan sekarang ini adalah pertama gazebo dan kedua adalah pagar keliling daripada lahan supaya aman dari gangguan luar ya. Sebetulnya lahan kita ini sangat strategis karena dikelilingi oleh sungai yang cukup lebar, dalam. Hanya yang warna merah saja dengan jalan sini yang berhubungan dengan darat, yang lainnya dengan tapi walaupun demikian kita usahakan seluruh kawasan ini akan diusahakan untuk dipagar, minimal pagarnya adalah pagar kawat ya. Itu kira-kira tambahan. Dan sekedar informasi, kami juga sedang dalam proses pengadaan mobil ambulans untuk menjadi fasilitas bagi warga yang berduka. Hanya saja sampai sekarang ini yang terkumpul terakhir di bendahara itu ada 187 juta, kita butuh kurang lebih 300 juta lebih. Dan itu kita harapkan partisipasi dari seluruh warga untuk bisa segera diwujudkan. Mungkin kita akan berembuk apakah dengan dana yang ada kita sudah bisa DP, dan nanti kita akan rembukan untuk sisanya. Saya kira itu sebagai tambahan laporan dari pengelola melengkapi apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Akhirat tadi. Terima kasih Pak Jamal. Kita selesai ke saya ini yang ada. Jangan-jangan ya, silakan Pak Jamal. Jangan-jangan tadi tertutup. Pak Jamal. Halo. Tidak ya, tidak terdengar tadi ya. Kita mau host Sulay. Ada Pak Jamal. Iya, lanjut Muki. Jangan-jangan pergi sholat. Tadi penjelasan saya tidak terdengar aja. Kedengaran tadi. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran Ji. Mungkin sebagai tambahan kalau Pak Ajam belum ada, ya, bahwa sekarang ini bisa kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Bahwa sekarang ini yayasan ini dulunya namanya Yayasan Akhirat, tetapi berdasarkan rapat terakhir kita tambahkan menjadi Yayasan Akhirat Hikmah, yang konsep sekarang ini struktur organisasinya adalah kita sudah mengacu kepada undang-undang yayasan, di mana ada di dalamnya terdiri dari 3 badan, yaitu badan pembina, badan pengawas, dan badan pengelola atau badan pengurus. Sebagai ketua dari badan pengurus sendiri adalah Pak Dr. Rahman Jamaluddin. Sekarang ini sementara kita dalam proses di dalam terbitnya ADRT-nya yang nanti sertifikatnya itu akan diterbitkan dari Menkumham. Kemudian yang dulunya sebagai pemegang saham, yang pertama kali dulu adalah dirancang dulu masih Pak Adi Sose, semua itu nanti akan masuk di dalam sebagai dalam satu pasal, yaitu sebagai dewan pendiri. Jadi kira-kira itulah informasi tentang struktur organisasi Yayasan Akhirat ini di dalam mencoba memanage daripada pekuburan yang ada sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Yayasan, Pak Rahman juga terima kasih. Selanjutnya saya ke luar negeri lagi. Saya mengundang Ibu Husna
Dari Assalamualaikum. Budapest, Hungaria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran. Ya, minal aidin wal faizin. Salam buat semuanya. Ya, kami di sini di Budapest baik-baik saja. Dan mengenai COVID, bahwasanya sampai hari ini infonya bahwa yang meninggal itu ada 600 orang dan yang terinfekted adalah 1.100. Dibanding Eropa lainnya, ya kota Hungari, negara Hungari masih aman-aman aja. Ya, itu laporan dari saya. Silahkan menyapa, Bu. Kalau ada yang mau disapa, Pak Arham tadi menyapa Ibu, mungkin ada sapaan balik. Yang dari Belanda siapa? Pak Latif Gau. Pak Latif Gau. Pak Maruding Laining. Dosenku, favoritku Pak Marudin. Pak Ridwan juga. Pak Ridwan Abdullah, apalagi Pak Rahmat Jamaluddin. Pak Arsena tahu tuh, Bu. Pak Arsena tahu, Bu. Mahasiswa di Hongaria. Ya, saya sudah 21 tahun di Hungaria. Angkatan berapa, Bu? Kurang dengar bagaimana? Angkatan tahun berapa? Saya 86. Oh, ya, saya angkatan 86. Termasuk junior ya. Pak Marudin masih ketua jurusan kayaknya. Bukan, Pak Ridwan Abdullah. Oh, Pak Ridwan. Tahun 8, ya. Saya selesai tahun 92 ya. Mantan pengurus HPMM itu Pak Rahman. Iya. Mantan pengurus HPMM itu. Iya, iya. Namanya Pak Sumardi. Oh ya. Ya. Ya, kalau saya nggak salah. Kalau saya tidak salah dari hukum internasional. Masih muda. Silakan. Saya tidak tahu. Iya, karena sudah lain kan orang Hungaria, dia sudah jadi setengah Eropa. Ya. Tapi toduriun apa? Toh rekang nama cono bicara rekang. Misalnya. Coba deh mau bicara toduri ki. Tidak bisa, Mi. Lupa, Mi. Nah, kamu tidak demo mina Joci di demo mina. Kita memang super menjadi super Mi. Super Mi sudah tidak makan lagi Super Mi. Tidak ada Super Mi kasihan di sini. Kalaupun ada itu kiriman dari Belanda. Iya, dari Latif ya.